Selamat jumpa lagi saudaraku dalam edisi buletin kita UELE edisi bulan September. Saat ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa atas kasih dan penyertaan-Nya, Dia boleh menuntun kita di bulan yang September ini tanpa kurang satu apa. Itu bukan karena kuat dan hebatnya kita sebagai manusia, tapi karena penyertaan Tuhan luar biasa, kasih setia Tuhan luar biasa, penjagaan dan tuntunannya luar biasa bagi kita. Walaupun kita sadari di sepanjang perjalanan kita di bulan September ini ada tantangan, ada persoalan, tapi kita bisa sampai di hari ini karena kasih dan anugerah serta kemurahan Tuhan. Hari ini kita juga bersyukur sebagai warga gereja Protestan Maluku bahwa di bulan September kita boleh dianugerahkan Tuhan 86 tahun bagi gereja Protestan Maluku. Satu hadiah yang luar biasa bagi perkembangan gereja kita. Nah saudara, bulan ini kita bicara soal gembala. Gembala yang baik. Bicara soal gembala, semua orang pasti berpikir bahwa susah menjadi seorang gembala. Tapi tahukah kita bahwa gembala adalah tugas dan panggilan kita bersama sebagai orang-orang percaya. Yesus gembala yang agung. Yesus gembala yang baik. Dia menuntun kita melewati setiap tantangan hidup. Dia menuntun kita di dalam kekelaman hidup. Tapi dia memberikan jalan keluar terhadap setiap persoalan yang kita hadapi. Dia memberikan jalan keluar kepada setiap tantangan yang kita hadapi. Nah saudara, kita percaya bahwa kasih Tuhan luar biasa. Penyertaan Tuhan luar biasa. Dan karena itu tanggung jawab kita sebagai gembala, tetapi sekaligus sebagai domba kepunyaannya. Kita adalah gembala yang diberikan tugas untuk menjaga, memelihara, dan menuntun domba-domba kita. Tugas kita sebagai gembala, sebagai suami, mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, dan sebagainya. Anak-anak mengasihi orang tua. Tentu saudara, menjadi gembala bukan sesuatu yang mudah, tetapi membutuhkan kerelaan kita untuk mau berkorban apa saja dalam hidup. Sebab Yesus memberikan teladan kepada kita. Dia rela berkorban karena kita. Dia rela berkorban karena dosa dan kesalahan kita. Karena dia begitu mengasihi kita. Pertanyaan sederhana bagi kita adalah, sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai gembala dalam keluarga, maukah kita berkorban bagi istri dan anak-anak kita? Sebagai istri, sebagai gembala pendamping suami, sebagai gembala yang membimbing suami dan anak-anak, maukah kita juga berkorban kepada anak-anak dan suami kita dengan tulus tanpa balasan? Sebagai anak-anak, maukah kita juga berkorban hanya untuk mengasihi dan mencintai orang tua dengan tulus hati, yang telah berkorban bagi kita, melahirkan kita, tetapi juga berkorban bagi masa depan kita? Apakah kita membalasnya dengan membangkang terhadap mereka, melakukan berbagai hal pemberontakan terhadap mereka? Nah saudaraku, gembala yang agung yaitu Yesus Tuhan kita, mengajarkan kita untuk mau memiliki rasa empati dengan orang banyak, memiliki rasa satu dengan yang lain, mengasihi tanpa balas, mengasihi tanpa batas. Pertanyaan bagi kita juga, maukah kita mengasihi sesama kita tanpa balas? Bukan kepada orang yang mengasihi kita atau orang yang selalu berbagi dengan kita saja, tapi juga berbagi dengan mereka yang berkesusahan, mereka yang tidak memiliki apa-apa, mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Kasih Tuhan luar biasa saudara. Karena kita terpanggil untuk melayani dengan sungguh, tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Sebab kepada kita Yesus telah memberikan contoh dan teladan yang luar biasa.
Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang misalnya. Ketika Yesus capek, lelah, ingin beristirahat. Tetapi karena belas kasihannya, dia melihat orang-orang banyak datang untuk hanya sekedar mendengar firman Tuhan, sekedar melihat mujizat yang dia lakukan. Dan karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, belas kasihan Yesus menyatakan dia memiliki rasa empati kepada orang banyak. Dia peduli terhadap orang banyak. Dia peduli tentang kerinduan orang banyak. Dia peduli tetap kerinduan kita. Dia peduli dengan semua yang kita miliki, saudara. Tapi kadang-kala kita ragu tentang kuasanya. Seperti murid-murid meragukan orang banyak itu makan apa. Kita pun meragukan. Kadang-kala kita meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita, saudara. Karena kita memiliki gembala yang baik itu. Kita memiliki Yesus sang gembala itu. Karena itu saudaraku yang dikasihi, sebagai gembala yang baik, dia melayani kita dengan sungguh. Kita hanya diberikan kesempatan untuk bagaimana melayani Tuhan dalam hidup. Melayani Tuhan tanpa bersungut, saudara. Karena kalau kita bersungut, kita akan menjadi orang-orang yang gagal menerima kasih Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang gagal, yang tidak menerima atau yang tidak memahami dan tidak merasakan kuasa dan kasih Tuhan. Sebagai seorang gembala yang baik dalam hidup, Yesus memberikan kita kekuatan untuk menghadapi perjalanan kita di bulan yang depan, saudara. Bulan depan adalah bulan yang juga memiliki tantangan dan perjuangan hidup. Bulan Oktober atau bulan PI yang akan kita masuki, kita juga akan diperhadapkan dengan tantangan dan perjuangan hidup. Ingat saudara, kita masih punya Tuhan yang hidup. Kita masih punya gembala yang agung itu. Gembala yang baik itu, yang akan menuntun kita melewati setiap tantangan-tantangan hidup. Kita juga dituntut untuk menjadi gembala-gembala yang baik. Gembala baik dalam memberikan contoh-contoh yang baik sebagai pimpinan kepada bawahan, sebagai pimpinan kepada karyawan. Di mana saja kita mengabdi, profesi apa saja yang kita miliki, jadikanlah profesi itu menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena gembala yang baik akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Menjadi gembala yang baik akan memberikan dorongan, akan memberikan perlindungan, akan memberikan kekuatan juga kepada orang lain. Supaya apa, saudara? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita, saudara. Sambutlah bulan Oktober, bulan PI dengan sukacita. Tetap yakin dan percaya bahwa Kristus sang gembala yang baik itu akan tetap membimbing kita, menguatkan kita, dan memberikan kita pengharapan untuk selalu beriman kepadanya dan memampukan kita melewati setiap tantangan-tantangan hidup. Selamat baku dapat lagi di bulan Oktober. Tuhan Yesus berkati. Shalom.